Jadi saya minta didoain, minta ibaratnya kasarnya itu minta air Al-Fatihah lah gitu kan. Paling nggak walaupun nggak bersih semuanya, adalah air Al-Fatihah itu yang masuk gitu kan, dari orang yang ngerti agama gitu loh bang. Keluar dari rumah itu, dari tanah itu, dari desa itu 2005 bang. 2016 baru nginjekin kaki lagi. Cukup lama banget ya. Itu memori kecil gue balik semua bang. Terus aku refleks, makanya langsung sujud di kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker, yang pastinya yang katanya juga yang paling ganteng se-Bekasi, se-Lampung, dan se-Palembang juga. Ini katanya loh ya, yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Nah teman-teman, dalam segmen Cuble, Curhat Dong Bang Ale, kali ini telah kehadiran seorang narasumber, yang mana beberapa waktu lalu kita juga sudah menghadirkan narasumber ini. Beliau adalah Bang Joni, di mana di video sebelumnya Bang Joni ini menceritakan pengalaman kelamnya yang menjadi dari salah satu oknum atau yang bekerja di kapal ya waktu itu. Nah selanjutnya Bang Joni ini melanjutkan ceritanya, di mana setelah kejadian itu yang betul-betul hidupnya hancur, dan untuk memaafkan diri sendiri pun hampir udah nggak bisa. Akhirnya Bang Joni ini bekerja di salah satu klub malam di daerah Kalimantan. Di situ dia menjadi kasir dan menjadi semua dilayani sama dia. Bagaimana kisah selanjutnya dan bagaimana akhirnya Bang Joni ini bisa lepas dari gemerlapnya atau kelamnya dosa yang pernah ia alami. Kita langsung aja ke narasumber kita, Bang Joni. Assalamualaikum, Bang Joni. Waalaikumsalam. Ya, Bang Joni, terima kasih udah mau hadir kembali ya, Bang Joni di Sama-sama bang. studio Jejak Backpacker. Jadi setelah saya mendengarkan cerita Bang Joni di video yang lalu, memang sangat ironis. Saya sempat sedih juga ya dengarnya, dimana Bang Joni mengalami benar-benar kekerasan itu tadi. Maaf ya saya nggak terlalu ngomong karena takut ditegur YouTube lagi gitu. Jadi teman-teman pasti udah tahu ya. Nah di sini Bang Joni udah siap ya untuk menceritakan ending dari pengalaman Bang Joni ini. Siap. Kemarin terakhir kayaknya Bang Joni itu bekerja di kasir, diskotik ya, diskotik di kasir. Di kasir di daerah Kalimantan ya. Masih di Kalimantan. Oke, silahkan Bang Joni, kita lanjutin ceritanya. Siap. Jadi gini bang, setelah turun dari kapal itu kan, saya tuh kerja di salah satu klub malam kan, adalah yang namanya ya. Sampai sekarang juga masih kok ada teman-teman di sana gitu kan. Saya posisinya jadi kasir tapi di dalam, bagian dalam kan ada dua tuh. Kalau kasir yang utama itu di luar dekat meja-meja gitu, dekat lounge gitu kan. Kalau yang saya tuh yang di dalamnya ngurus LC segala macam gitu. Nah di situ tuh tugasnya itu ya itu ada juga bagian kayak ngurusin LC sama meme berhubungan kayak gitulah. Otomatis kan makin kenal dong dunia yang kelam gitu kan. Makin banyak channel gitu. Nah dari situ ya karena mungkin ngerasa udah kotor lah ya, kotor gitu, karena udah walaupun itu terpaksa atau gimana kan tetap aja udah ngerasa nggak terima dengan keadaan gitu kan. Di situ makin kenal sama tante-tante, sama om-om juga iya gitu kan. Awalnya sih jadi udah biasa gitu loh bang, ngelihat LC di situ ganti baju segala macam itu udah biasa gitu kan. Karena ya memang
udah keseharian gitu. Ya mau nggak mau kan kelihatan bang, karena kan itu ruangan tertutup kan. Nah dari situ makin masuk tuh, makin masuk. Nah setelah berapa bulan ya, hampir 3 bulanan tuh bang, karena kan masa percobaannya 3 bulan kan, tapi diperpanjang tuh udah dikasih info tuh sama atasan tuh, katanya lanjut kontraknya. Nah dari situ ada kenal salah satu tante pengunjung situ rutin bang. Jadi awalnya sih curhat-curhat biasa, ya layaknya kenalan lah gitu kan, terus tukeran nomor HP gitu kan. Karena waktu itu ada kendala bang, jadi si LC-nya itu nyuruh ngajak kasir gitu kan, minta ditemenin gitu kan, ada masalah lah pokoknya teknis gitu kan. Terus ternyata di dalam itu tante-tante semua lagi pada arisan itu, lagi pada arisan gitu kan. Terus ada itu satu tante itu nyeletuk katanya, masnya kata itu punya temen gak? Saya bingung dong, temen apaan tante? Ya temen-temen yang berondong-berondong itu kata kita. Saya bilang nggak ada, karena saya di sini pendatang, belum ada setahun, saya bilang gitu kan. Nah dari situ pembicaraan, dari situ tukaran nomor HP segala macam kan. Terus suatu hari dia chat bang, chat nanya-nanya kayak gitu. Nah diulang lagi tuh, minta dicariin berondong kata gitu. Buat apa? Saya bilang kan buat arisan, kata dia tuh kayak gitu. Oh jadi kalau menang arisan si berondong itu, kalau tante menang arisan, si tante itu ibaratnya yang dapat berondongnya gitu loh. Tapi si berondong itu dibayar. Nah, itu paling rendah 10 juta bang, 10 juta. Jadi bookingannya itu ya? udah dikasih tahu nominalnya kan. Nggak tahu itu memang sengaja ngasih tahu atau memang pancingan bang. Nah terus di situ saya bilang, terus tugas saya ngapain? Kamu cariin deh kalau punya temen yang cakep badannya, yang muda lah, pokoknya di bawah 30 tahun kata gitu kan. Saya mikir tuh nggak balas kan, dulu masih zaman BBM bang, 2013an itu kan, sebelum ke Jakarta itu. Nah di situ saya nggak respon kan, terus dia nanya lagi, ngeping lagi kan, gimana, ada nggak? Kok ini orang kayaknya maksa banget gitu kan. Terus saya bilang, emang butuhnya cepet, saya bilang gitu kan, boleh nggak minta waktu ngobrol ketemu gitu kan. Terus dia bilang, ya udah di mana? Di situ ketemuan lah bang, habis janji, habis nge-BBM kayak gitu kan, chat kayak gitu tuh udah ketemuan. Nah dari situ awal mulanya itu ditawarin, kamu kan katanya lumayan lah, nggak jelek-jelek amat gitu kan, kenapa kamu nggak coba aja katanya. Nah langsung itu tuh bang, ditawarin duit dari amplop itu, fee-nya berapa gitu ya, di DP 5 juta. Salahnya saya itu nggak nanya itu berapa orang yang arisan itu. Ternyata 10 orang. 10 orang itu tante-tante semua bang. Di atas 45-an. Tapi yang menang doang dong yang dapat berondong. Yang ini menang doang. Tapi kan ibaratnya apa bang? Nah setelah aku cerita dulu ya bang ya. Nah setelah itu tuh mau nggak mau tergiur bang, ngeliat uang segitu banyak kan, 5 juta ya, bagi yang baru kerja itu banyak banget bang, ya kan. Nah dari situ udah tuh ngedilin, oke. Nah janjian hari ini, hari minggu ini, hari apa, jam berapa gitu kan, ketemu lah di salah satu rumah kayak villa gitu loh bang, kalau di Jawa tuh. Nah tapi di sana sepi banget gitu kan, belum pada datang gitu. Udah tuh saya tuh udah bersih-bersih, udah disiapin segala macam. Nah jadi saya bawa diri doang, abis itu tuh udah tuh pada datang kan. Pas keluar jam 7 malam ternyata udah rame. Dan itu beneran kayak di itu bang, kayak di apa namanya, kayak di gitu, di pokoknya pada minum
tapi harus Oh, arisannya kayak gitu. si Arisan, tante-tante semuanya itu. arisannya kayak gitu. Pada pakai bikini lah gitu kan. Bawa Terus, bikini. Oke. terus lama-lama ada yang juga, ada yang juga terus udah tuh menang lah si tante yang sama saya itu. Mm-mm. Menang dia keluar namanya kan. Nah dari situ terus mainlah ke kamar. Ternyata Kamarnya udah disediain. udah sama disediain mereka, ya? semuanya, pokoknya udah beres bang, Oke. udah lengkap semuanya. Nah pas lagi main itu bang, lagi main pertama, tapi kan saya nggak tahu itu ada pembicaraan apa kan. Mm-mm. Nah mereka tuh ada pembicaraan apa gitu kan. Ternyata ada yang masuk bang, Si tantenya. yang temennya itu ada yang masuk. Oke. Ya tante-tante lain lah ya gitu ya. 2 orang masuk, otomatis kan jadi berempat. Berempat sama Bang Joni. 3 cewek kan. Iya. Nah di situ tuh bukannya kaget atau gimana mereka itu kan, tapi malah malah mendekat bang. Kan udah tahu kan, harusnya kan udah tahu kalau saya tuh lagi main kan, Oke. lagi main. Itu enggak bang, malah gabung. Oh, Malah gabung. gila. Itu pertama kali saya main harus gantian. Oh, gila. Bukan 3 cewek. Betul. Itu pertama kali. Umur 18 tahun. Tapi kan itu di luar itu bang kendali ya. Karena kan nggak ada pembicaraan seperti itu. Iya, iya. Nah, itu sampai pagi bang. Gila. Itu Bang Joni nggak dikasih kuat Enggak, cuman minum. minum minuman keras gitu ya? Minum, iya. Oh. Itu Minum. sorry. Bergantian atau Bergantian bang. ada sesi sorry Iya, jadi saya mm-mm. temennya itu ada yang Mm-mm. terus ada yang temennya satunya lagi. Jilitin Ih, bu. brutal banget ya. Iya. Itu pengalaman pertama. Nah, itu sampai pagi bang. Terus dia tuh kayak apa sih namanya? Mereka tuh kayak punya botol bang, botol kecil. Mm-mm. Kayak punya botol kecil gitu. Suruh di dan itu bawaannya nggak, Apa itu? kurang tahu namanya apa. Cuman itu botolnya kecil banget. Kayak parfum itu bang, parfum yang segini, Mm-mm. kecil banget. Mm. Tapi bukannya makin loyo, Mm-mm. tapi makin bergairah bang. Mereka pas bangun itu mereka udah nggak ada dan ya berhamburan uang di kasur. Itu bener bukan film. Mm. Ngalamin saya. Ada yang naruh di amplop coklat, ada yang di kasur. Dan itu nggak pakai, karena kan namanya orang ngeplay ya, minum ya. Iya. Udah meminum terus pakai apa itu ya, baru-baru ingat kena pengaman bang. Nggak inget, itu pengalaman pertama bang. Nah itu makin menjadi bang. Pokoknya tiap kali arisan saya bawa temen tuh, ada dapat teman satu. Ternyata berlanjut bertiga, itu cowoknya 3, cewek. Cuma tiga. Ay. Geng. Ya. Ya. Sejenis itu. Tapi kalau Party. iya, oke betul. Party, Bang. Kalau itu Memang kan di satu ceweknya 1, Oh iya. ceweknya 1. Sorry. Saya nggak hatam Nggak sih apa-apa. soal yang kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa kok. Nah jadi kayak Polos gitu. loh saya. Jadi gitu bang, pernah itu 10 cewek, 3 cowok, 2-nya itu kenalan saya. Oke. Dan itu makin menjadi bang, makin ke sini kenal om-om yang kayak gitu juga. Dan itu lebih parah bang.
kenal om-om juga kayak gitu. Sorry nih, kita yang tadi nih yang rame-rame itu, saya penasaran ya. Itu setelah ini kita lanjut ke yang Iya, bagian siap. si Om ya. Ini rame-rame dalam satu ruangan nih ya. Itu kasurnya ada berapa? Itu di sofa bang, nggak di kasur, nggak di kamar, jadi kayak berarti dalam satu ruangan gitu. kayak pavilion gitu loh, Bang. Oke, oke. Dan itu berarti kalau misalkan ceweknya 10, Heeh. Ya cowoknya 3, taruhlah mereka 3-3 ya megang si ceweknya ini ya, si betul. tantenya ini. Itu secara sorry bergantian atau yang gue ini sama yang ini gitu misalkan. enggak, ngalir ganti. aja bang, ngalir aja. Jadi kita mainnya juga deketan kok, nggak satu cowok 3 enggak. Jadi barengan aja. Jadi Gila ya, itu berarti di daerah Kalimantan. masih Kalimantan Masih di ya. Kalimantan Oke, itu. oke. Itu di daerah ya bang ya, Apalagi di kota di kota besar ya. besar ini ya. Itu di daerah bang. Tapi mereka sebenarnya nggak kelihatan bang, biasa aja. Normalnya ibu-ibu. Iya, iya. Itu ada yang 50 lebih malah umurnya. Jadi nggak semua 40. Jadi rata-rata ada yang 50, ada yang 55. Gitu. Dan itu sehari semalam, Bang. Dan Party. Jadi di rumah itu tuh jadi kayak villa, Bang. Kayak villa gitu. Jadi dari kotanya itu lumayan setengah jam. Kayak villa gitu. Jadi ya udah renang di rumah itu, makan juga sambil gelendotan segala macam, ya kayak gitu. Ya kayak di film-film lah bang. iya, iya. Ya karena saya pernah ngalamin. Gitu. Makanya kalau ngeliat film luar kayak gitu, oh iya ada memang realnya. Karena saya ngalamin sendiri bang. Oke. Nah, lanjut lagi setelah itu. Ya kenal om-om, bahkan yang di bawah saya juga pernah ada. Itu gimana awal kenalnya sama si Om ini? Ya kalau itu biasalah dari uang tip gitu. Dia Oh. alasannya itu kayak minta dicariin LC segala macam gitu. Ujung-ujungnya minta nomor HP. Nanti kalau kesini lagi biar enak lah ngonteknya kata gitu kan. Jadi tinggal ngontek masnya aja kata gitu kan. Gitu. Jadi dari situ ya udah. Ya menikmati nggak munafik kok bang. Nggak munafik karena uangnya banyak. Tapi saya makan sendiri. Saya garis bawahi makan sendiri. Karena pada waktu itu kan putus kontak ya bang sama keluarga. Udah nggak kontekan lah intinya itu udah ngilang gitu. Gitu. Terus sama cowok lebih parah bang. Ini awalnya tuh gimana? Kok si Om ini mau ngajak ke arah situ tuh? Ya karena biasanya gini bang. WA dulu, apa namanya, BBM. BBM dulu kan, gitu. Terus? Ya BBM nanya apa sih namanya? Ada cewek baru nggak? Kata gitu. Oke. Cewek baru nggak? Tapi yang kalau bisa tuh yang baru lulus gitu loh, baru lulus sekolah. Kan biasanya kalau LC itu kan banyak yang kayak gitu, yang nggak mampu sekolah, ngelanjutin sekolah gitu, pengen nyari uang tambahan atau segala macam gitu. Yang kuliah juga ada banyak. Nah tapi ya balik lagi, ujung-ujungnya kayak sama kayak yang di kapal, ada yang fantasi sama istrinya kayak gitu. Ternyata dia udah punya istri, pembantunya. Kayak gitu bang. Jadi dia tuh punya pembantu, istrinya sibuk kerja. Jadi saya diajak ke rumahnya minum, terus ternyata pas saya itu mau ke kamar mandi, lihat dia lagi itu sama pembantunya, terus dia bukannya itu mainnya itu di dapur lagi, di dapur. Istrinya masih kerja posisinya. Itu jam habis isaan lah, jam 7:30. Itu malah diajak gabung. Itu dari situ awalnya mulainya itu. Terulang lagi kayak di kapal kayak gitu. Nah dari situ tuh
oh ternyata kamu bisa juga ya, kata si om itu gitu kan. Karena kebetulan si om itu jadi saya garis bawahi, kalau sama cowok itu saya jadi lakinya bang. Oke. Yang Nah, ya. jadi si om itu saya di belakang gitu. Jadi nyambung gitu bang. Terjadi lagi kejadian kayak di kapal, cuman bedanya tanpa kekerasan gitu. Atas dasar Ya ibaratnya nyata real. tapi kan di situ ini baru Bang Joni kan baru kenal nih sama si Om. Kenapa mau diajak gabung tuh langsung mau? Apakah sebelumnya ada kayak pembayaran atau gimana? Karena dia itu awalnya itu apa sih bang, kayak semacam ngajak ketemuan, katanya itu kita nyari bareng-bareng. Karena di sana tuh kan suka nongkrong kan, di kafe apa gitu kan, yang live musik gitu loh bang. Oke. Nah dari situ awalnya, terus pulangnya itu mampir aja ke rumah, deket kok di sini kata gitu. Terus setelah sekarang ini tuh tahu bang, itu tuh kode ternyata, kode. Dan ada juga yang bilang katanya cowok kalau ngeliat cowok lebih dari berapa detik itu udah nggak apa sih katanya, itu kan risih ya kan. Nah ternyata itu memang sinyal bang. Biasanya kalau orang kayak gitu tuh sinyalnya kuat gitu bang. Oh ini bisa nih, bisa dibungkus nih, kasar kayak gitu bang. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih nggak semuanya ngeliatin itu kayak gitu ya bang. Tapi kan bagi kaum mereka itu mungkin ya kayak gitu kode alamnya gitu. Jadi ya pokoknya kalau gelagat itu kelihatan bang. Kalau dia suka sama kita atau oh ini bisa nih, cowok ini bisa kayaknya deh gitu. Tinggal diiming-iming duit aja gitu. Udah. Biasa kan kelemahannya di uang bang. Ya kan? Ya balik lagi, saya tidak munafik bang. Ya karena udah terlanjur nyembur lah, kepalang basah pada waktu itu bang. Terus dapat bayarannya berapa? Bang Joni dari si Kalau dari si om-om itu ya si Gadun ini. sering bang. Karena sekali ketemu aja 2 juta 3 juta sekali ketemu, nggak main, Nggak main ya. cuman ya itu balik lagi bang, mungkin punya problem masing-masing kali ya. Dia tuh punya apa ya, punya masalah tapi mungkin butuh temen cerita gitu. Kadang kalau ketemu curhat, minum, udah gitu. Nggak, jadi ketemu itu nggak selalu bang. Oh, oke. Terus dari situ dikenalin ke temennya, temennya yang kayak gitu juga. Oke. Terus temennya kayak gitu juga ternyata punya pacar, main bareng lagi itu berempat. Jadi lah ceritanya, bahasa sekarang Swinger. swinger tuh itu karena Pakai gaya gitu juga nggak sih? maksudnya ngerti itu bang, Sri gitu. Oh, bukan. Swinger. Bukan Swinger. swinger. Gaya helikopter kan ada tuh kan. Swinger kayak Gaya geng-geng gitu loh bang. helikopter gitu kan. Iya. Muter. Oh itu muter ya kan. Sorry, Bang Joni. Ini dari sekian banyak ya apa namanya Bang Joni main sama si Om ini ya. Itu berarti Bang Joni ini jadi cowok semua. Jadi cowok. Yang saya jadi cewek itu yang di kapal itu sama orang Oh Brunei. itu doang. Pengalaman pertama ya itu. Makanya sampai saya membekas, sampai saya ngerasa kotor gitu loh. Oh udah nyemplung aja. Mungkin faktor itu gitu. Karena ya itu pertama kali jadi cewek, diperlakukan seperti cewek ya itu. Cuman pakai kekerasan gitu. Makanya traumanya mungkin kadang kalau ingat juga masih berasa gitu sampai sekarang. Suka begidik sendiri gitu loh bang. Di video pertama itu kan saya bilang saya nggak bakal bisa ngelupain, bukan berarti nggak mau berdamai sama diri sendiri ya kan, karena itu pengalaman pertama yang bikin saya sakit, yang bikin saya trauma, yang bikin saya bilang itu apa ya, kayak kotor loh bang. Nggak mungkin ada yang mau nerima gue tuh loh bang. Mungkin mungkin abang-abang di sini juga mungkin pada yang nonton juga mungkin pada nggak mau berteman gitu. Paham kan bang? Iya.
Jadi makanya nyemplung aja gitu. Buat apa gitu kan, ibarat udah kotor, sampah jatuhnya tuh, jadi sampah aja sekalian pada waktu itu. Ya karena kan usia 18 bang, tahu sendiri ya, apalagi gede sendiri ya bang, dewasa sendiri gitu, jauh dari orang tua gitu. Terus selanjutnya yang lanjut di Jakarta ya. Nah, terus 2014 awal akhir saya itu apa sih namanya, Pindah kerja atau? pindah kerja. Oke. Pindah kerja, ya udah bang, ke Jakarta. Di Jakarta lagi-lagi tinggalnya itu di daerah Jakarta Barat pusatnya, abang tahu sendiri lah ya. Iya, iya. Jakarta Barat gimana itu kalau Jumat sore itu macetnya, dan di situ pusatnya hiburan kan. Mm-mm. Pasti penonton juga pada tahu gitu kan. Terus itu bang, dapatnya itu rezekinya mungkin di situ kali ya bang ya. Saya ngelamar kan di marketing banyak bang, walaupun nggak punya kenalan, dari email segala macam, job street segala macam, ngelamar bang gitu, tapi nggak ada panggilan gitu. Ujung-ujungnya kan cari sampingan, walaupun ada tabungan kan, kalau lama-lama dipakai juga kan habis, nipis lah bang ya. Mm-mm. Gitu, itu masih saya nggak kontak sama keluarga, jadi masih ngilang lah gitu ibaratnya. Jadi saya nongkrong tuh di salah satu Hayam Muruk itu, nongkrong, udah ngeliatin aja, terus nanya sama security-nya berapa masuknya gitu. Terus udah tuh saya ngerokok di depan situ sambil mikir-mikir masuk nggak gitu. Nggak ada teman posisinya bang, itu baru seminggu di Jakarta. Nah saya tinggal di kos harian di situ, terus sambil ngerokok, tahu-tahu ada yang jaga kenalan tuh. Ternyata itu ya, setelah saya masuk tuh tahu, katanya dari mana, mungkin tahu kali ya kalau bukan orang Jakarta kali, soalnya bahas ya sebejat-bejatnya saya waktu itu kan, ibaratnya kalah sama orang Jakarta lah dari gaya bahasanya segala macam. Nah itu dari situ diajak ngerokok bareng, katanya ditawarin tuh, mau masuk gak, kemana, emang kerja di mana, ini di dalam katanya, di hotel lah, ngomongnya di hotel bang, padahal ternyata itu bukan hotel, itu tempat klub, tapi di depannya itu ada kayak semacam minimarket gitu. Ada kayak cepet saji gitu, restoran cepet saji. Dari situ masuklah, yang tadinya mau ngeluarin uang jadi nggak keluar karena ya itu ketemu si itu. Nah ternyata di dalam itu udah itu dikasih minum segala macam, udah nggak asing kan. Ya udah, nggak butuh waktu lama bang untuk kenalan gitu ya, karena udah terbiasa. Terus dia nanya, emang kamu udah biasa tempat kayak gini ya? Oh, udah, saya cerita dulu saya kerja ini ya. Nah ditawarin lah kerja di situ, jadi itu bang awalnya tuh cleaning service. Cleaning service gitu. Nah cleaning service itu naik jadi adminnya. Nah karena saya itu kan pengen nyari sampingan ya. Awalnya itu kayak gitu, pengen jadi waiters. Nah tapi nggak itu, nggak apa, rezekinya bukan di situ. Ujung-ujungnya malah saya diajarin jadi, nah sekaligus main juga. Jadi saya ngejual orang, tapi saya juga ikutan gitu. Nah, saya ngejualnya kalau saya, tapi kalau yang ngajak saya itu ternyata khusus cewek gitu. Nah, dari situ makin parah bang. 2014 akhir, tapi hitungannya iya Desember, mau Natal itu, saya masih ingat tanggal 22. Oke. Selanjutnya setelah itu semua dilewati, ada pernah pulang atau ketemu sama orang tua Itu di tahun-tahun hancur-hancurnya itu? enggak, karena kan saya emang ngerasanya itu malu bang, Oke. malu rasanya itu. Nah saya pulang ke rumah orang tua itu ya setelah keluar dari dunia itu pun nunggu 1 tahun sebelum nikah. Tahu? Jadi saya tuh pulang
nengok orang tua itu ya itu setelah keluar dari dunia malam. Terus saya nyari kerja yang normal di Dev Store. Oke. Nah, dari situ udah setahun tuh saya baru berani pulang. Berarti Baru dari situ berapa tahun nggak ketemu orang tua? dari 2005. Di 2005 kan sama saya dijemput kakak kan. Oke. Nah, 2005 2008 tuh kakak nikah. Si mama sama bapak tuh datang. Itu pun cuman 2 mingguan. Habis itu nggak ketemu lagi tuh. Dari 2008 sampai 2016. 8 tahun dah. Nah, tapi sebelum kejadian itu sempat nelpon gitu. Sempat nelpon. Sebelum kejadian yang di kapal itu. Sebelum lost contact itu. Sebelum menghilang itu sempat nelpon. Gitu. Untuk kakaknya sendiri, Masih ada, masih hidup. maksudnya waktu nikah, waktu ketemu sama orang tua itu ketemu. Ketemu karena kan posisi itu waktunya masih ngontrak ya. Nah ini belum diceritain, takut teman-teman penasaran juga ya, kan ada juga kalau nggak salah yang nanya tuh, terus hubungan sama ibu kakaknya gimana tuh, dan awal kali ketemu gimana, apakah kakaknya tetap marahin atau gimana? Nah, Kan belum jadi diceritain ya. jadi gini bang. Nah 2008 itu kan nikah ya. Itu belum kejadian kan. Jadi saya sama kakak itu kan ngontrak rumah. Nah berdua tinggalnya. Nah nikahlah sama si cewek ini. Baru datang tuh mama sama bapak itu ke Oke. situ, datang mau nyaksiin lah anaknya nikah gitu kan. Cuman 2 minggu. Saya pada waktu itu sempat nyari sampingan kerja jadi cleaning service bang, karena kan sambil nunggu ijazah kan. Terus kebetulan ini flashback sedikit ya bang ya. Nah sambil nunggu ijazah keluar, kebetulan kenal tuh sama, jadi ada orang di masjid itu, ada orang kenal sama saya, suka ngobrol. Nah dia tuh punya adiknya itu kerja di salah satu kayak tempat baju gitu loh bang, tapi toko lah gitu. Oke, swalayan gitu ya. Enggak, toko biasa, Toko toko baju, baju, khusus oke. baju gitu. Nah, dia ditawarin lah kerja di situ, jadi di cleaning service. Saya sampai bela-belain itu bang keluar, karena kenapa, 3 tahun kan nggak ketemu orang tua nih. Nah buat maksud saya itu saya pengen nemenin jalan lah gitu kan. Dulu tuh gaji pertama tuh 900 bang, Oke. 900 kerja di toko baju itu. Nah saya selama 2 bulan itu saya keluar bang sambil nunggu ijazah itu. Nah, sebelum kejadian itu ya bang. Nah pas kakak nikah terus saya keluar, udah saya tuh ngajak jalan mama sama bapak itu kan di sana, sambil beliin apa pengen apa gitu kan, kangen lah ya gitu kan, walaupun didikannya kolot tapi kan sebagai anak pengen lah gitu kan, kapan lagi ketemu gitu kan. Soalnya saya mau kuliah di sini, kata kakak tuh kuliah di sini aja, kata itu kan, kuliah di sini aja, udah nggak usah mikirin biaya. Iya udah gitu. Jadi oh pasti lama nih nggak bakal pulang lagi, nggak bakal ketemu lagi. Ya udah sampai saya mutusin kerja gitu bang. Nah abis itu kejadian itu kan, kejadian itu mama pulang, kejadian itu terus ketemu lagi 2017 ya, pas saya udah kerja di Dev Store, uang halal, baru saya pulang. Itu pun mungkin dapat hidayah kali ya. Karena pernah sih mimpi, bohong kalau enggak, kangen pernah. Kalau di kamar saya nangis kalau ingat bapak sih paling, karena dia yang manjain gitu kan. Kalau mama sih maaf galak gitu, tapi kalau bapak manjain saya banget gitu. Nah pernah saya nangis kangen segala macam, pernah gitu 2016 akhir itu, setelah di dunia normal lah dan uang halal gitu. Kalau masalah uang yang di kapal dari tante dari om itu kan namanya uang panas ya bang ya. Sebanyak apapun pasti habis kan ya gitu. Jadi udah nggak usah diceritain masalah uang itu gitu kan. Intinya saya setelah megang uang hasil kerja halal itu ya, saya mikir-mikir, terus saya konsultasi. Saya juga ibaratnya walaupun masih
masih ibaratnya masih kotor lah ya, saya konsultasi ke ustadz, bang. Jadi saya minta didoain, minta ibaratnya kasarnya itu minta air al-fatihah lah gitu kan. Paling nggak walaupun nggak bersih semuanya, adalah air al-fatihah itu yang masuk gitu kan, dari orang yang ngerti agama gitu loh bang. Nah dari situ saya tuh makin kesini tuh makin pernah mimpi gitu kan, terus kangen gitu kan. Ya manusiawi lah. Oh ternyata sekarang tuh kalau lagi sendiri tuh kadang suka makin dengar suaranya, padahal nggak nelpon gitu loh. Jadi kayak ada yang manggil gitu, suara bapak, suara mama gitu kan. Nah dari situ terus mikir, udah tuh November kalau nggak salah, saya beraniin diri pulang. Itu pun apa ya bang? Itu pun di tengah jalan tuh kayak diterima nggak ya? Masih nangis. Diterima nggak ya gitu. Padahal kan mereka nggak tahu. Itu saya pulang malam bang. Pulang malam. Nyampe depan rumah. Nyampe depan rumah itu kan saya naik ojek. Kan jauh ya bang, di desa. Naik ojek kan. Apa ya? Memori masa kecil tuh. Makasih bang. Memori masa kecil tuh muncul bang. Saya berdiri di depan rumah itu dari jam 12:30 sampai jam 2:30. Saya mau masuk tuh takut bang. Takut. Sampai 2:30 pagi. Dari 1:30. Saya cuman bawa tas. Isinya cuman baju berapa potong kan. Padahal di kontrakan mau banyak gitu. Cuman saya tuh nggak bawa apa-apa bang. Nggak bawa apa-apa. Saya cuman bawa tas sama dompet. Saya sempat mikir, mereka masih ada nggak? Takutnya pas saya ngetok, tiba-tiba yang keluar orang lain, Bang. Bukan orang tua saya lagi kan? Tapi apa ya? Tiba-tiba tuh itu bang, mungkin kontak batin kali ya. Ada yang ituin gorden bang. Ngelongo kepala kan. Kok kecil gitu ya? Kok kecil siapa gitu? Aku tuh kan itu ya bang, jalan, tangga, baru pintu kan, teras baru pintu kan. Itu apa ya sih bang? Berani nggak berani bang? Terus bunyi kunci gitu. Saya mau lari bang, mau lari. Cuman kelihatan kan punggung kan, belum sempet lari kan. Cuman udah balik gitu, udah balik badan. Terus katanya siapa itu katanya. Mama aku bang. Aku walaupun nggak ngelihat tapi aku hafal suaranya. Hafal suaranya. Aku lemas bang. Mau balik tuh langsung. Terus aku jalan pelan-pelan tuh. Walaupun lemas ya bang ya. Jalan pelan-pelan. Aku bilang, "Ma, masih ingat aku nggak?" Dia nggak ngomong bang. Kayak patung aja. Ada 10 detik. Terus mungkin refleks kali ya bang. Aku langsung sujud di kaki.
aku keluar apa ya, keluar dari rumah itu, dari tanah itu, dari desa itu 2005 bang. 2016 baru nginjekin kaki lagi. Cukup lama banget ya. Itu memori kecil gue balik semua bang. Terus aku refleks, makanya langsung sujud di kakinya. Aku bingung itu antara mimpi atau enggak mereka masih hidup. Di situ baru sadar mamaku. Baru sadar. Itu aku gendong ringan banget bang. Nggak ada rasa berat. Mungkin mikirin kali. Ringan banget bang. Aku kayak gendong anak kucing. Nggak berat sama sekali. Nah, nggak lama kemudian ada yang ngomong di belakang. Siapa itu gitu ya. Malam-malam kok ada yang bertamu. Balik lagi-lagi bang. Kayak di apa ya? Itu bapakku. Itu aku kayak apa ya? Kayak disiram air es itu loh bang. Di sama aku langsung lari, ngesot, bukan lari bang, ngesot. Langsung aku sujud di kaki. Di situ mereka nggak nanya bawa apa, nggak nanya. Dari situ ketemu lagi. Kok sendirian katanya. Itu aku merahasiakan. Kalau aku tuh sebenarnya udah di Jakarta. Sama siapa katanya. Kok sendirian? Itu pas udah nikah belum ya? Belum. Oh, belum. Kan nikahnya 2017. Oke. Kamu siapa? Sama siapa katanya. Terus mereka berdua tuh nggak nanya bawa apa, enggak. Malah langsung bikinin teh hangat manis bang. Itu teh hangat manis tuh biasa, tapi pas saya minum tuh apa ya, enak aja bang. Padahal kan di Jakarta juga sering minum teh hangat manis. Mungkin karena buatan orang tua kali ya. Itu saya di situ lega bang. Oh ternyata mereka masih ada. Mereka masih nerima. Oh balik lagi. Mereka nggak tahu. Tapi apa aku pantas balik ke sini? Itu bang, campur aduk. Walaupun mereka nggak tahu kan. Tapi jujur sebenarnya mungkin mereka tuh tahu. Cuman nggak ngucap. Bohong kalau orang tua nggak tahu. Apalagi orang tua zaman dulu. Beda sama sekarang ya bang ya. Kalau orang tua zaman dulu tuh kan batinnya tuh kuat banget. Berarti itu pas pulang kampung itu Bang Joni berapa lama nih di kampung? Saya izin 10 hari. Cuman saya minta tambah 5 hari. Jadi 2 minggu kan jatuhnya. Lanjut balik lagi ke Jakarta. Lanjut balik lagi. Enggak, tapi saya bilangnya ke Jakarta. Oh, Saya bilangnya ke Kalimantan. Ke tempat ke kota kakak lah saya. ya. Iya. Saya bilangnya nggak ke Jakarta. Dan itu selama saya di kampung itu bang, apa ya? Kalau bapak saya duduk gitu ya deket gitu, atau mama gitu kan, saya agak geser bang. Kenapa? Gak mau. Kotor loh bang. Kasarnya mereka tua, rentan,
bau tanah kasarnya gitu. Aku muda, badan bersih tapi kotor bang. Malu aku bang. Bersih di luar, kotor di dalam gitu maksudnya. Iya. Terus entah hari keberapa bapak nanya, kenapa kata itu, kok sekarang nggak gelendotan lagi gitu. Aku bilang, anak bungsumu tuh udah tua pak, nggak mungkin aku minta digendong. Sebenarnya pengen aku gelendotan, tapi malam terakhir di kampung aku mimpi meninggal bang, bapak. Nah dari situ egoku meluluh. Dari situ malam terakhir itu aku tidur seranjang bertiga. Aku di tengah. Dari situ aku luluh bang, karena aku mimpi meninggal itu. Jadi aku tidur sore bang, senja lah, habis maghrib. Nah, pas bangun jam 9 aku udah, karena kalau di kampung sepi ya bang ya, jadi udah pada tidur. Aku masuk ke kamarnya tidur bertiga bareng. Oke. Ini berarti setelah pulang kampung itu dan kembali, oke, kita tinggalkan dulu ke apa namanya, pertemuan Bang Joni sama orang tua. Mungkin kalau diceritain emang lebih apa namanya, Kalau kayak detail lebih panjang ya, Bang. mengingat ya sedih, haru udah pasti ya. Kebayang dong, udah berapa tahun nggak ketemu, kita pasti kangennya luar biasa gitu. Sedangkan kayak saya aja yang merantau kadang 3 bulan 4 bulan baru pulang, misalnya kayak gitu, 6 bulan sekali pulang, itu aja kangennya sangat luar biasa gitu. Ngebayangin kalau Bang Joni pulang ketemu sama orang tua yang udah tahunan nggak ketemu, udah pasti, nah, bayangan saya sudah pasti kangennya sangat luar biasa. Oke lah, sampai di situ terus Bang Joni kan kembali lagi ke Jakarta, mulai menjalani kehidupannya kembali ya di tahun 16 November 16 November ya. Selanjutnya setelah itu Bang Joni menikah ya di 2017. setelah Bang Joni Punya kerjaan yang halal. Oke. Nah, itu dari pekerjaan yang boleh dibilang kita nggak halal lah ya, nggak halal Iya. itu sampai ke dapat kerjaan yang halal nih, gimana nih perjalanannya Bang? Jadi kok bisa memutuskan untuk kerja? Apakah di situ udah menemukan titik terang atau mimpi sebelumnya atau gimana? Saya kos kan itu bang ya, masih di daerah Hamuruk. Itu 7 lantai itu kosan semua bang. Nah tetangga saya itu ada yang kerja di Dep Store di salah satu mall di Jakarta. Pokoknya mall pertama lah di Jakarta. Nah saya iseng, mungkin udah waktunya juga kali ya bang ya. Padahal sering ngobrol, tapi nggak ketemu momen, nggak ketemu titiknya gitu. Terus saya nyeletuk gini, kerja apa sih kok kayaknya hidup lu enak-enak aja gitu kan. Terus kredit apa bayarnya lancar-lancar aja gitu kan. Dari situ dia terbuka kalau cewek itu SPG ya. Nah dari situ dimasukin lah sama dia, mana lamaranmu sini gitu. Aduh udah lama nggak bikin lamaran, saya bilang gitu kan. Oh ya udah nanti aku ngomongin aja deh, yang penting fotokopi KTP sama ijazah aja. Udah tuh dari situ masuklah kerja di salah satu brand baju. Dari situ bang nggak dapat hidayah apa-apa, nggak dapat mimpi apa-apa, cuman mungkin dari teman tetangga kos itu, tetangga kamar gitu. Mungkin udah waktunya juga ya bang ya. Makanya kalau misalnya aku sebut namanya boleh bang? Boleh. Bang Nano namanya. Dia orang Kalideres. Aku mau ngucapin terima kasih. Makasih ya bang, udah secara lu nggak tahu
ngangkat derajat aku. Soalnya hilang kontak bang. Aku sempat nyari tapi nggak pernah ketemu. Atau mungkin udah meninggal. Ya semoga amalmu yang baik ini jadi penerang di surga lah, atau enggak paling nggak jadi senter lah, karena udah bantu ngangkat aku gitu loh bang. Ya kan dari kerjaan yang nggak halal ya bang. merubah hidupnya juga gitu. Iya. Mudah-mudahan kalau memang udah nggak ada, kan nggak pernah ketemu ya bang. Saya selalu nyari bang. Sampai sekarang juga kalau itu kadang suka ke Kalideres gitu kan. Karena kan pernah diajak sekali, coba ternyata mereka udah nggak ada kan. Kakaknya juga udah nggak pernah ketemu. Takutnya mungkin kalaupun masih hidup, ya mungkin pindah ke daerah mana gitu kan. Siapa tahu kan tiba-tiba channel abang lewat di HP-nya dia kan, terus masih hafal suara saya gitu kan. Ya kalau memang masih ada, ya saya ngucapin terima kasih banyak sama Bang Nano. Mudah-mudahan, saya sih nggak bisa balas apa-apa bang. Ya cuma Tuhan lah yang balas. Itu aja sih bang. Awal mulanya kenapa bisa pindah haluan, karena mungkin udah jenuh juga kan. Karena banyak uang juga nggak ngejamin bang. Walaupun memang nggak munafik, uang itu bisa membeli semua. Bahkan meninggal pun bisa Harus pakai uang. harus pakai juga. uang gitu. Emang bener lah gitu. Apalagi di kota besar ya bang ya. Betul. Kuburan aja dibeli gitu. Kalau nggak dibeli ya dibongkar, ditimbun gitu. Mandiin aja semua, Dibeli. nyolatin dibeli semua ya. Iya. Kalau gitu. di kampung kita tuh emang beda. Musyawarahnya, Gotong royong. kekeluargaannya tuh enak. Ya kita bayar ustad aja, nggak pernah bayar ustad kalau di kampung. Ya sukarela bang. Ya kalau di sini kok untuk yang mau memimpin ngajinya aja bayar itu Harus diamplopin. harus diamplopin segala Iya. macamnya gitu. Iya. Karena itu udah kebiasaan di awal itu tadi. Sebenarnya ya kalau kita kehidupan bermasyarakat sih enaknya emang di kampung ya. Di Iya. sini apa-apa semuanya duit. Nguburin aja udah bebas, lu mau nguburin di situ udah nggak ada Bebas. iuran gitu kan. Iya. Gitu kalau di kampung tuh enak asli. Kalau di sini banget. kaget loh saya waktu pertama kali ngundang ini. Oh ini lo harus ngamplopin ini, lo harus ngamplopin sekian. Oh di sini ngamplopin ya. Iya. Oh, gitu. Betul. Saya baru tahu. Betul bang. Kayak gitu. Oke. Nah ini selanjutnya Bang Joni akhirnya menikah ya. Menikah. Itu ketemunya di mana Bang? Satu kerjaan, cuman beda mall. Satu brand lah. Satu brand. Cuman beda mall gitu. Kenalnya juga di apa namanya? Itu udah zamannya IG ya bang. Mm-mm. Udah pakai IG 2016 sih. Cuman belum booming kayak sekarang IG-nya gitu kan. Masih pada artis-artis lah yang pakai IG tuh gitu. Nah terus dari situ tuh ternyata kerjanya sama, satu brand yang sama gitu kan. Dari situ nikah sampai akhirnya punya anak, alhamdulillah bang. Alhamdulillah ya. Iya. Istri yang soleha ya. Berhijab Bang. Belum Masih sih bang. sebelumnya. Masih Mudah-mudahan belum. ya Mudah-mudahan kedepannya bang. Bang Joni juga bisa menjadi imam yang baik untuk Amin, istri Bang. juga gitu kan, dan Amin. membimbing anaknya untuk jadi anak yang soleh juga pastinya. Amin, Bang. Doa kita selalu menyertai Bang Joni dan keluarga deh gitu. Amin. Nah Makasih bang. tapi setelah itu Bang Joni udah nggak lagi menjalani Dunia kelam. dunia yang kayak gitu lagi ya, maksudnya Alhamdulillah. untuk jadi simpanan atau Nggak. apa gitu udah. Udah nggak jadi simpanan. Berarti di 2016 terakhir ya. Iya. 2016 itu terakhir Terakhir. udah keluar dan menikah. Sekarang sama sekali sudah nggak Udah. jalan yang seperti itu lagi Udah ya. nggak jadi simpanan. Berarti udah lost contact semua sama orang-orang yang kayak gitu. Karena HP-nya juga hilang kebetulan. Ya Oh, mungkin itu cara oke. Tuhan untuk menghilangkan jejak kali ya. Mm-mm. Gitu. Karena kan dulu juga masih zaman Facebook bang. Terus baru kan ada WA kan. Ya. Nah gitu. Dari situ jadi udah ganti pin BB juga udah nggak ada kan. Dulu kan masih zaman BBM gitu. Oke. Tapi setelah berkeluarga ini belum pulang lagi ke kampung. Udah pernah pulang. Udah ya. 2019 itu ya Oh ya, yang ketemu kakak kakak itu. tapi ya biasa aja. Karena saya udah baik lagi, saya udah bersumpah nggak bakal tegur sapa. Ya biasa aja. Biasa aja. Entah itu orang tua mungkin tahu, entah itu enggak. Ya, tapi yang jelas saya biasa aja.
ya nyalam tapi nggak begitu, nggak ngobrol gitu bang, nggak ngobrol. Sempat ketemu dan anaknya sekarang udah 4. Oke. Oh, akhirnya setelah menjalani kehidupan udah bisa dilewati semua ya Bang ya. Dan Alhamdulillah. sekarang bisa menjalani hidup dengan tenang yang pastinya ya, nggak ada di dunia yang kayak gitu lagi. Oke, cerita yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa yang nggak semuanya orang mampu buat menceritakan ini semua ya Bang ya. Dan buat penonton juga ambil yang baiknya dari kisah Bang Joni ini, dan balik lagi ke teman-teman juga. Teman-teman mau percaya silahkan, itu hak dari teman-teman atau penonton di rumah. Mau percaya juga silahkan. Dan di sini saya mengundang Bang Joni ini sama sekali nggak ada dari saya atau dari tim yang menyuruh Bang Joni untuk mencerita mengada-ada. Ini murni dari Bang Joni ya. Tapi untuk semuanya, misalkan nama atau segala macamnya memang kita rahasiakan dan kita tutupi. Karena ini yang diceritakan adalah sebuah story yang semestinya nggak diceritakan. Jadi harap maklum semua teman-teman ya. Bang Joni mungkin tambahan terakhir dari penyampaian saya buat teman-teman di rumah, apa yang mau ditambahkan atau mau disampaikan ke teman-teman, silahkan. Sebelumnya terima kasih ya bang ya, udah ngasih waktu, tempat, dan ibaratnya mungkin ya semuanya lah ya, nggak bisa nggak bisa disebutin satu-satu, nggak bisa dibalas juga bang. Ya mungkin ini aja bang, buat teman-teman semua, terima kasih supportnya, mau itu negatif atau positif. Tapi jujur ya bang ya, saya tuh baca semuanya. Karena saya tuh kalau mau tidur tuh kan insom lah masih ya, baca sambil pelan-pelan baca gitu. Ya 90% itu tuh positif bang. Ya, saya juga baca 90% positif ya. 10%-nya itu mungkin ada yang dengernya itu mungkin separuh atau mungkin endingnya doang gitu, atau kebanyakan sih pasti awalnya doang bang gitu. Karena ya itu tadi, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan ya. Cuman saya mau berpesan, hati-hati kalau memang tidak suka, kalau memang mau ngetik, hati-hati karena itu bisa berbalik Ya. Kalian punya anak, punya saudara, punya orang tua, karma itu pasti ada. Saya jujur bang ya, sekarang saya percaya karma itu ada, tidak akan salah alamat. Kamu ngetik apa gak apa-apa, tapi ingat, anakmu, saudaramu, orang tuamu. Saya bukan ngedoain, bukan nyumpahin. Apa yang kita tanam itu yang akan dituai. Jadi jujur saya juga sebagai penonton sebelum duduk di sini sama Bang Ali, saya suka ngetik bahasa apapun itu bang. Tapi setelah, maaf, saya bukannya sekolah atau gimana ya bang, walaupun saya mantan simpanan, mantan mungkin seorang yang kotor gitu, tapi setelah saya baca ulang, saya delete, saya hapus. Karena orang yang sekolah itu nggak pantas komen-komen yang nggak bagus lah gitu kan, ibaratnya malu lah sama ijazah. Itu aja sih bang gitu. Karena ya mungkin maaf juga kemarin tuh ada kata-kata yang kurang enak didengar ya kan, ya namanya emosi bang. Ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat penonton Bang Ali, dari A sampai Z, nggak bisa disebutin satu-satu bang ya. Jadi saya minta maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang kurang berkenan gitu. Terus ya doanya terima kasih, supportnya terima kasih. Mau itu yang nggak suka ya terima kasih semuanya. Ya mudah-mudahan kalian nggak mengalami apa yang saya alamin. Itu aja sih bang. Amin. Ya, itulah lika-liku kehidupan ya, lika-liku penonton juga ya. Memang sebagian penonton saya sih rata-rata mereka kalau untuk ke saya tuh
99% mereka sangat positif ya terhadap saya dan tim saya dan konten-konten saya. Ada beberapa segelintir orang Wajar, mungkin Bang. itu hanya mereka yang Bumbu entah lah, Bang. itu haters, saya nggak tahu, atau kiriman dari tetangga sebelah, saya juga nggak tahu. Tapi doa saya dan tim yang terbaik buat semuanya, buat teman-teman di rumah dimanapun berada yang selalu nonton video-video saya doakan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki selalu melimpah. Amin, Dikasih sama amin, Allah amin, Subhanahu wa amin. taala. Oke, Bang, terima kasih. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita yang dibawakan oleh Bang Joni. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman unik, menarik, pengalaman hidup yang mencekam, memilukan, ingin berbagi langsung ke studio Jejak Backpacker, silahkan teman-teman hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.